Bentar, saya juga lupa. Rooted deeply. Saudara, kita ini seringkali namanya manusia terfokus pada hal-hal yang pengennya semua yang terlihat. Kita terfokus pada hal-hal yang kelihatan jelas, yang kelihatan, wah kita setiap kali doakan, biar dia berbuah. Semakin lebat, buahnya manis dirasakan. Semakin banyak, kelihatannya keren berbuah dengan luar biasa. Tapi saudara, ada satu hal yang seringkali banyak orang tidak perhatikan, yaitu adalah sudahkah kita berakar cukup dalam, bahkan sangat dalam di dalam Tuhan. Kita bisa berbuah dengan sangat lebat, kita bisa kelihatannya keren, sebuah bangunan bisa dibangun dengan sangat tinggi di atas. Tapi sudahkah fondasi ke bawahnya itu cukup berakar dalam, bahkan sangat dalam, sampai ke dalam kehidupan kita. Nah, kita belajar dulu sama-sama dari firman Tuhan. Kolose 2 ayat yang ke-7. Ini kata firman Tuhan, saudara. Kita baca sama-sama ya saudara, 1, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, firman Tuhan dengan sangat jelas berkata bahwa hendaklah kamu berakar dalam Dia, bahkan sebelum dibangun di atas Dia. Kata Tuhan saat firman Tuhan berkata berakar terlebih dahulu, mendahului sebelum dibangun. Kita kepengennya dibangun dulu. Masalah akar urusan nanti. Masalah fondasi urusan nanti. Yang penting kelihatan keren dulu, kelihatan megah dulu, kelihatan luar biasa dulu. Tapi firman Tuhan gak pernah salah. Firman Tuhan bahkan saudara menulis mana terlebih dahulu aja, firman Tuhan tidak pernah salah. Makanya saudara kalau di firman Tuhan ada namanya the law of first mention. Kalau saudara pelajari firman Tuhan, di Alkitab tertulis di awal itu Yosua, Kaleb, Yosua, Kaleb, Yosua, Kaleb. Terakhir ditulisnya Kaleb, Yosua, Kaleb, Yosua. Kenapa? Karena firman Tuhan tulis Kaleb itu semakin tua justru semakin kuat. Bahkan di akhirnya Kaleb lebih kuat bahkan daripada Yosua. Awalnya Yosua, Kaleb, Yosua, Kaleb, Yosua, Kaleb. Di akhir dari cerita mereka Kaleb, Yosua. Saudara, bahkan firman Tuhan menulis mana terlebih dahulu tuh gak asal. Itu Tuhan tulis, itu sebagai sebuah clue, sebagai sebuah sistematika yang memang harus diikuti. Dan firman-Nya berkata bahwa hendaklah kamu berakar di dalam Dia dulu, baru dibangun di atas Dia. Ini sesuatu yang banyak orang ingin skip dalam hidup. Karena namanya berakar, itu gak kelihatan, takes time, bahkan mungkin effort, bahkan mungkin menyebalkan, tapi ini sesuatu yang sangat penting untuk hidup kita. Ada sebuah quotes yang berkata seperti ini, the deeper your roots go into God, the less the storm can move you. Semakin dalam akar kita ini berakar di dalam Tuhan, semakin sedikit storm atau badai yang bisa menggoncangkan kita. Saudara, saya hari ini di sini punya ember, apalah ember atau apapun itu, dan 2 stick. Saudara, 1 stick saya tanam, saya taruh, tapi sekedarnya saja. Nah, dan 1 stick lagi saya tancapkan lebih dalam lagi sampai ke yang paling dasar. Ini belum apa-apa aja udah mau roboh, saudara. Belum juga diapa-apain, saya benerin dulu. Nah, baik-baik ya di sana. Kelihatannya mungkin yang ini lebih tinggi. Kelihatannya mungkin yang ini, wah ini lebih diurapi Tuhan nih. Wah ini dibangun di dalam Tuhan lebih dahsyat nih. Tapi saudara seperti firman-Nya tadi berkata, berakar dulu baru dibangun di atas Tuhan. The deeper your roots go into God, the less the storm can move you. Tapi yang ini,
Cuma satu pukulan sederhana aja jatuh. Yang ini saya pukul-pukul gak bisa jatuh. Karena semakin dalam kita berakar di dalam Tuhan, semakin kita ini tidak tergoncangkan oleh dunia. Dan ini akan terlihat saat apa? Saat ada badai. Ini akan terlihat saat ada goncangan. Makanya orang kalau gampang manjanya minta ampun, baru juga di dompet misalnya sisa uang 100 ribu, 200 ribu, dan kemudian marah sama Tuhan. Jangan-jangan kita belum berakar dalam di dalam Tuhan. Ayat berikutnya saudara. Yesaya 37 ayat 31. Yesaya 37 ayat 31. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal atau remnan, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Jadi harusnya langkahnya gitu tuh. Berakar dulu ke bawah, baru berbuah ke atas. Kalau hari ini mungkin saya gantungin buah di atas sini, jangankan badai, mungkin disenggol sedikit aja langsung jatuh, gak kuat. Tapi saudara kalau dia berakar sangat dalam. Tapi ini prosesnya gak enak, ditekan, dimasukin, ditekan lagi makin dalam. Tapi justru itu yang membuat kita akan berdiri kokoh dan berdiri kuat di dalam Tuhan. Satu quotes berkata seperti ini. Fruitfulness is never a surface work. Check. Fruitfulness is never a surface work. It's the result of hidden roots in His presence. Berbuah itu bukan tentang yang terlihat di luar. Bukan yang di surface, bukan yang di atas. Tapi itu hasil, itulah sebuah hasil dari hidden roots yang di dalam ini loh. Yang menyerap semua hadirat Tuhan. Yang menyerap semua hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan itu membuat kita berbuah. Saudara, kalau misalnya buah itu apa sih? Saat saudara digoncang sama badai. Saat saudara gak punya uang. Dan kemudian tuh saudara justru bersyukur dengan Tuhan. Justru saudara tetap punya iman percaya dengan Tuhan. Dan saat itu saudara mengalami Tuhan secara pribadi. Tiba-tiba misalnya saudara tetap punya iman yang kuat. Dan tiba-tiba saudara udah gak tahu nih, gak punya uang mau jajan apa, gak tahu mau makan apa, gak tahu. Ya udah saudara bilang, ya udah kalau gitu saya puasa aja. Apa salahnya puasa? Firman Tuhan aja bilang, Tuhan Yesus saja puasa 40 hari 40 malam. Saya gak ada uang sekalian puasa. Iblis gak bisa ganggu aku. Iblis gak bisa bikin aku marah sama Tuhan. Sekalian aku puasa. Biar iblis nyesel aku gak punya duit. Sekalian aku puasa. Justru saat dia puasa. Dan setelah dia puasa misalnya katakanlah seharian dia puasa. Tiba-tiba besoknya ada orang nganterin makanan kesukaan dia. Fuyong hai misalnya. Babi guling misalnya. Itu jadi sebuah kesaksian, jadi sebuah buah yang dihasilkan dari sesuatu, dari hidup yang berakar begitu dalam di dalam Tuhan. Tapi kalau dia gak berakar di dalam Tuhan dengan dalam, saat mungkin gak ada uang, gak bisa makan, justru marah sama Tuhan. Boro-boro buah saudara, berdiri tegak aja gak bisa. Boro-boro berbuah jadi kesaksian hidupnya. Boro-boro jadi berkat hidupnya. Untuk berdiri tegak di hadapan Tuhan aja gak bisa. Itulah pentingnya untuk kita berakar di dalam Tuhan. Ada satu gambar saudara yang saya pernah lihat, boleh di next. Nah, ada satu gambar ini saudara. Yang pertama di atas ini katanya tulisannya adalah conscious mind. Atau pikiran kita saat kita sadar. Nah, 10%. Ini di situ di dalamnya ada willpower, short term memory, logical thinking, critical thinking. Ini seperti sebuah iceberg atau sebuah gunung es yang di atasnya kelihatannya besar. Tapi ada hal yang orang nggak tahu. Ternyata di dalamnya jauh lebih besar. Dan di sini tertulis ada subconscious mind, ada beliefs, ada emotion, ada habits, ada values, ada protective reaction,
long-term memory, imagination, and intuition. Dan beberapa ahli berkata bahwa modern psychology calls calls this the subconscious, the inner autopilot that drives 90% of behavior. Saudara, waktu saya lihat gambar ini di internet, tiba-tiba seperti Roh Kudus bicara ke hati saya. Roh Kudus tanya sama saya, "Nak, sudahkah imanmu berakar sangat dalam, bahkan sampai subconscious mind ini? Sudahkah iman kita itu berakar sangat dalam di dalam Tuhan? Bahkan bukan hanya di conscious mind saja. Saat kita sadar, kita bisa berpikir dengan logika, oh iya, Yesus adalah Tuhan. But what if, sudahkah itu berakar sangat dalam sampai ke alam bawah sadar kita? Atau itu hanya sampai di logika kita? Atau itu hanya sampai di alam sadar kita? Padahal yang mengendalikan kita 90% tanpa kita sadar adalah alam bawah sadar kita. Makanya saudara, ada orang yang mungkin pernah waktu dalam kandungan sempat mau diaborsi. Tanpa sadar itu jadi sebuah ketertolakan begitu rupa. Dan itu masuk kemana? Bukan ke alam sadar. Itu masuk ke alam bawah sadar. Saat tiba-tiba dia ketemu orang, dia merasa tertolak, sensitifnya minta ampun. Cuma sekedar lagi lewat, nggak sengaja, nggak disapa aja, oh aku ini sudah dibenci sama orang itu. Sebenarnya bukan karena dia secara sadar berpikir seperti itu. Tapi di alam bawah sadarnya. Luka masa lalunya dan semuanya, itulah yang mengendalikan dia begitu rupa. Nah saudara, sudahkah Tuhan itu berakar sangat dalam hidupmu? Sampai bahkan alam bawah sadarmu. Berakar sangat dalam, bahkan sampai ke hatimu yang paling dalam. Karena inilah yang akan muncul saat saudara menghadapi masalah. Saudara bisa punya teori sangat banyak. Orang bisa kuliah sampai S3, S4, S10 saudara. Udah nyaingin Samsung. Orang bisa kuliah sampai tinggi. Tapi saat ngadapin masalah, yang keluar udah bukan teori. Yang keluar yang di alam bawah sadar. Yang bahkan kita nggak sadar kita mungkin mengalami itu. Yang bahkan mungkin kita nggak sadar kita pernah menghadapi itu. Tapi itu yang keluar. Saudara, kalau orang berkata ada 3 macam reaksi saat menghadapin masalah. Yang pertama saya pernah bahasin, yang pertama adalah fight. Begitu contohnya nih saudara, kalau saudara nabrak. Ceker nabrak. Apa yang jadi reaksi pertamamu? Nabrak mobil misalnya. Kesenggol mobil, reaksi pertamamu apa? Fight. Itu saya saudara. Jujur kalau saya fight. Bener salah marah dulu. Bener salah ngomel dulu gitu. Waktu kalau bisa nabrak jeder gitu ya. Gak peduli mau bener mau salah ngomel dulu. Nanti kalau udah ya udah gak apa-apa udah kita damai ya gitu ya. Udah damai. Atau yang kedua saudara kabur. Lari, itu adalah respon orang-orang yang mungkin setiap dalam hidupnya sering disalahin terus, sering ngerasa dia selalu salah tanpa sadar. Jadi begitu ngadepin masalah, kabur. Selalu akan kabur dari masalah. Atau yang ketiga, freeze, beku, nggak ngapa-ngapain, bener-bener blank semuanya hilang. Saudara pernah ngalamin nggak sengaja nabrak mobil atau ditabrak mobil? Dan apa yang jadi reaksimu saudara? Saya pernah gak sengaja saudara, mobil saya ditabrak dari belakang. Ya saya juga salah, orangnya juga salah. Tapi saya hitung-hitung waktu saya nyetir, saya jukir gitu. Siapa yang salah ya? Ah udahlah, gak penting siapa yang salah dulu. Yang penting turun dulu, ngomel dulu supaya gak ditekan dulu, supaya gak dimarahin balik dulu. Yaudah saya marah dulu. Setelah saya marah, saya mengkhawatirkan satu hal saudara. Maaf kata orang yang nabrak saya ini orang Chinese saudara. Saya bukan rasis saudara. Tapi saya takut, cuma satu hal yang saya takut. Saya takut dia tahu saya pendeta saudara. Itu doang yang saya takut. Jadi begitu saya ngomel-ngomel saudara. Saya langsung waduh ini orang
Chinese, jangan-jangan dia tahu saya pendeta. Langsung saya baik-baik saudara. Tapi saudara, respon pertamanya apa? Marah dulu. Itu tanpa sadar. Itu ada di mana? Di alam bawah sadar. Tapi hari itu saya bersyukur waktu saya begitu, saya marah, saya doa. Tuhan, aku harus gimana ya? Tuhan, aku harus gimana ya? Udah ngomong baik-baik, kok dua-duanya salah? Saya salah, kok juga salah. Ya sudah, saya merelakan, kok juga merelakan. Iya sudah, ya udah kita jalan aja lagi. Ya sudah, saya jalan, dia jalan. Saya bahkan nggak lihat mobil saya lecetnya seperti apa, saudara. Mobil saya udah compang-camping luar biasa, saudara. Karena saya males benerinnya, saudara. Jadi hari itu saya akhirnya jalan. Tapi apa? Tanya Tuhan. Nah, saudara, ada banyak respon yang di alam bawah sadar dan kita nggak sadar. Tapi sudahkah Tuhan itu sampai masuk ke dalam alam bawah sadar kita? Saudara, saya punya engkong. Engkong saya ini waktu kecelakaan otaknya miring. Jadi otaknya geser, gegar otaknya geser setengah mili. Otaknya geser setengah mili, matanya bengkak, udah kayak bola tenis saudara. Terus isinya di dalam, kepalanya isinya darah, pendarahan di dalam otak. Pendarahan di dalam otak, dokter bilang harusnya sudah gak sadar. Dokter bilang harusnya sudah gak bisa ngomong bahkan. Tapi hari itu di setengah engkong saya setengah sadar, mungkin 1/4 sadar atau 1/10 sadar. Tidak ada kata keluhan sedikit pun yang saya dengar. Hari itu engkong saya cuma ngomong terima kasih Tuhan. Haleluya, engkau baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, engkau baik. Itu di mana? Di alam bawah sadar. Di situ saya tahu iman engkong saya gak cuma hanya di permukaan saja. Di situ saya tahu di iman kakek saya gak cuma di atas saja yang kelihatan. Tapi berakar bahkan lebih dalam daripada yang orang pernah bayangkan. Di situ saya tahu yang namanya Tuhan Yesus sudah berakar bahkan sampai ke subconscious mind. Ke alam bawah sadar yang dia juga gak sadar. Waktu engkong saya sudah sehat, engkong saya sembuh. Saya tanya, Kong inget gak Kong? Waktu kemarin engkong dibawa ke rumah sakit, terus engkong ngomong apa inget gak? Gak ingat, gak tahu. Tapi itu gak secara tidak sadar keluar. Terima kasih Tuhan, engkau baik. Haleluya, terima kasih Tuhan, engkau baik. Waktu engkong saya terakhir sebelum meninggal, saudara, engkong saya sakit. Engkong saya sakit, semacam kayak stroke gitu, tapi itu di otak. Dokter beberapa bilang itu mungkin salah satunya juga bekas dari kecelakaan mungkin waktu itu berapa tahun ya, berarti 10 tahun yang lalu. Tapi engkong saya susah banget buat ngomong. Buat ngomong apa misalnya tiba-tiba mau makan gitu. Gak bisa ngomong mau makan tuh keluarnya yang lain. Tapi yang aneh adalah yang tidak pernah keluar berbeda adalah haleluya. Setiap kali engkong saya cuma ngomong haleluya, haleluya. Tuhan baik, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mau makan daging aja gak bisa ngomong. Gak tahu mau ngomong makan daging, kitanya gak ngerti engkong mau ngomong apa. Tapi 3 kata itu yang tidak pernah engkong salah ngomong. Terima kasih Tuhan, Tuhan baik, haleluya. Terima kasih Tuhan, Tuhan baik, haleluya. Saudara, itulah yang namanya berakar sampai ke bahkan alam bawah sadar kita. Sudahkah iman kita berakar sampai yang ke paling dalam? Atau itu hanya di pikiran kita? Atau itu hanya selesai sampai di dalam pikiran kita? Firman Tuhan dalam kitab Amsal berkata seperti ini. Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silahkan makan dan minum katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Di bahasa Inggrisnya tertulis, as a man thinks in his heart, so is he. Saudara, saya baca ayat ini, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kamu gak salah ngomong tah. Orang tuh mikir pakai otak, bukan pakai hati. Saudara, ada di sini yang diajarin di sekolah, mari berhitung 1 tambah 1 pakai hati. Ada? Ada. Orang mikir itu pakai otak. As a man thinks in his head harusnya. As a man thinks in his brain mungkin harusnya. Tapi firman Tuhan berkata, as a man thinks
in his heart. Kenapa heart? Karena apa yang sampai berakar sampai ke dalam hati yang paling dalam, itulah yang akan mengubahkan hidup kita. Apa yang kau izinkan berakar sangat dalam, bukan hanya di pikiran, tapi sampai ke dalam hati yang paling dalam, itulah yang akan mengubahkan hidupmu. Kalau engkau mengizinkan Tuhan berakar sampai ke dalam hatimu yang paling dalam, Tuhanlah yang akan mengubahkan hidupmu. Kalau engkau mengizinkan luka, trauma masa lalu berakar sampai ke hatimu yang paling dalam, itulah juga yang akan berdampak besar atas hidupmu. Kalau engkau mengizinkan yang namanya kemarahan berakar sampai hati yang paling dalam, itulah juga yang akan mempengaruhi hidupmu dengan sangat besar. Apapun yang kau izinkan berakar sampai ke dalam hati kita, itulah yang akan mempengaruhi dan mengubahkan hidupmu. Dan saya berdoa yang kita izinkan untuk berakar sampai ke hati kita adalah Tuhan. Biar hidup kita semuanya tentang Tuhan, 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 dan Tuhan. Orang bisa melihat, berpikir dengan kepala. Orang bisa berpikir, ya Tuhan adalah, Yesus adalah Tuhan. Tapi belum tentu di hatinya sungguh-sungguh berkata seperti itu. Orang bisa berkata, oh iya aku tahu damai sejahtera hanya didapatkan di dalam Yesus secara pikiran. Tapi sudahkah itu berakar sangat dalam sampai dalam hatimu? Sampai saat kau menghadapi masalah, damai sejahtera itu tidak hilang karena ada di dalam hati kita yang paling dalam. Orang bisa berkata, oh iya aku tahu dia adalah Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Tapi itu dalam otak kita punya teologi yang sangat tinggi. Belum tentu hatimu berkata yang sama dengan pikiranmu. Kadang-kadang nurunin dari hati, dari kepala ke hati, mungkin cuma 1,5 jengkal. Susahnya minta ampun. Karena hati kita ini hanya bisa diisi oleh sesuatu yang mungkin sangat berarti dalam hidup kita. Makanya kalau hidup kita diusik, kita marah, kita kecewa, kita dendam sama orang, masuk ke hatinya gampang. Giliran bicara tentang cinta akan Tuhan, giliran bicara tentang pengorbanan kepada Tuhan, susahnya minta ampun. Tadi Koden bilang, saudara siapa yang bisa mungkin mau ikut jadi pendoa dan sebagainya, ada harga yang harus dibayar, iya. Mungkin malam-malam gak bisa bergadang tadi kata Koden. Mungkin pagi-pagi harus datang lebih pagi. Tapi itulah yang namanya sebuah pengorbanan. Tapi biarkan sampai Tuhan itu berakar sangat dalam hidup kita. Sampai hati kita. Kenapa? Karena ayatnya berkata seperti ini. Yohanes 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Dan mereka gemetar. Saudara, kalau saudara cuma percaya di kepala saja, di otak saja, firman Tuhan berkata setan-setan juga percaya. Dan mereka gemetar. Tapi mereka gak selamat. Tapi saat kita percaya sampai ke dalam hati kita, yang paling dalam bahkan sampai subconscious, yang paling dalam, bahkan kita nggak sadar, tapi kita tahu yang selalu kita cari, yang selalu kita panggil, yang selalu kita jadikan tujuan untuk kita pergi selalu adalah Tuhan. Disitulah as a man thinks in his heart, so is he. Disitulah firman tadi berkata, as a man bukan thinks in his head, thinks in his heart. Karena hati yang seringkali berbicara lebih kuat, 90% bahkan daripada apa yang di pikiran kita. Saudara, salah satu indikator mudahnya adalah, apakah kita sudah berakar sangat dalam, bahkan sampai alam bawah sadar kita, maaf kata dalam tanda kutip, indikatornya sederhana kok. Salah satu indikator simple adalah, kalau saudara tidur, saudara mimpi, apakah saudara melibatkan Tuhan dalam mimpimu? Karena itu tempat kita nggak bisa kontrol. Itu area yang kita nggak bisa kendalikan. Banyak orang saudara saat mimpi ketemu setan. Pernah saudara mimpi ketemu setan? Mau dalam nama Tuhan, nggak bisa ngomong. Mau ngomong dalam nama Tuhan Yesus nggak keluar. Kenapa? Karena hidupmu, hatimu belum cukup berakar di dalam Tuhan sampai alam bawah sadarmu kau nggak bisa, yang kau nggak bisa kendalikan, kau nggak bisa ngomong.
Tapi kalau bahkan dalam mimpimu engkau melibatkan Tuhan di sana, itu sudah salah satu indikator baik. It's a good step lah untuk saudara, berarti sudah lumayan berakar di dalam Tuhan. Saudara, saya ini bahkan jujur mungkin lebih sering ngobrol sama Tuhan tuh di dalam mimpi daripada di dunia nyata. Karena kalau dalam mimpi saya bisa ngobrol sama Tuhan tanpa saya sadar. Bangun tuh saya kayak tiba-tiba beberapa minggu yang lalu tiba-tiba saya bangun, terus saya review mimpi tadi malam mimpi apa ya. Saya ingat malam-malam tuh saya mimpi, saudara. Saya mimpi Tuhan tuh bicara sama saya. Stefani, Tuhan panggil saya AL, beresin, rapihin lagi hidupmu sekali lagi. Rapihkan lagi hidupmu sekali lagi. Mimpi saya bangun. Tapi di situ saya tahu, Tuhan, berarti engkau ada dalam hatiku, bahkan sampai alam bawah sadarku. Kalau saudara mimpi, dan saudara gak bisa bahkan sebut nama Tuhan, dan saudara gak melibatkan Tuhan di sana, mimpimu isinya semua yang mengerikan, mimpimu isinya semua, baca Alkitab lebih banyak. Tenggelam dalam hadirat Tuhan lebih banyak. Isi hidupmu lebih lagi dengan Tuhan. Nah, beberapa ciri-ciri orang-orang yang berakar, sudah berakar kuat dalam Tuhan. Yang pertama, respon pertama kita selalu doa, tanya Tuhan, dan bukan panik. Kalau saudara sudah berakar dalam Tuhan, ini salah satu ciri-cirinya. Respon pertama kita selalu doa, tanya Tuhan, dan bukan panik. Yang kedua, damai dan ketenangan di tengah badai. Saudara lagi ngadepin masalah, kalau saudara sangat mudah kelimpungan, istilahnya lost control, hati-hati. Berarti mungkin jangan-jangan imanmu belum berakar sangat dalam Tuhan. Tapi kalau saudara bahkan di tengah badai yang besar sekalipun, ada damai sejahtera Tuhan. Ada ketenangan karena kita tahu Tuhan bersama dengan kita. Yang ketiga, iman mengalir secara natural dari hidup kita. Begitu kita ngadepin masalah, ngadepin masalah. Dan kita tahu bahwa iman itu mengalir secara natural. Entah kita tiba-tiba tetap percaya teguh dengan Tuhan. Entah tiba-tiba kayak aku tahu kalau ini rencana Tuhan pasti akan terjadi. Tapi kalau bukan rencana Tuhan, gak apa-apa Tuhan. Engkau mau batalin gak apa-apa. Tapi ada iman yang mengalir di sana. Dan ketaatan menjadi refleks atau respon setiap saat. Setiap saat engkau akan cari opsi mana yang ini adalah bentuk ketaatanku kepada Tuhan. Setiap kali engkau menghadapi masalah, yang akan engkau cari adalah Tuhan, engkau maunya apa? Aku mau taat. Engkau maunya apa? Aku mau nurut. Sampai di alam bawah sadar kita pun, itu yang jadi sebuah respon kita setiap saat. Sudahkah kita berakar kuat di dalam Tuhan? Sudahkah Tuhan ada dalam hidup kita sampai yang ke paling dalam, sampai ke yang paling dalam? Saya berdoa ya saudara, setiap kita gak cuma kenal Tuhan di permukaan. Karena mengenal Tuhan di permukaan saja adalah sebuah kerugian besar. Kita kenali Tuhan sampai hidup kita yang paling dalam, paling dasar, semuanya fondasinya adalah tentang Tuhan, 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 dan Tuhan. Caranya gimana? How to? Yang pertama, pintu pertamanya adalah passion. Saudara, gimana caranya kita bisa masukkan sesuatu ke hati kita, kalau itu bukan sesuatu yang kita sukai, yang kita excited, yang kita interested, yang kita passionate about. Contohnya saudara, saya dari kecil SMA lah, mulai SMP atau SMA, setiap hari belajar fisika. Sampai hari ini tidak ada satu teori pun yang saya ingat. Mau belajar fisika sampai belenak, sampai anak pun saya nggak suka. Gak ada satu teori pun, gak ada satu rumus pun yang saya ingat. Saya nggak tahu nanti kalau anak saya udah kelas SMP, SMA, terus tanya mamanya, tolong ajarin ini, mamanya nggak bisa. Karena nggak ingat, karena saya nggak passionate di sana. Saya belajar sains, saudara, itu table, alchemy table itu apa tuh yang tabel apa namanya? Periodic table, periodic table.
Ada CA, BA, BI, BU, apapun semuanya saudara. Gak ada satupun yang saya ingat sampai hari ini. Dulu setiap hari belajar itu. Kenapa? Karena pintu passionnya gak kebuka. Kalau saudara mau hidupmu dipenuhi oleh Tuhan, mau gak mau, saudara harus interested dan excited tentang apapun tentang Tuhan. Kalau saudara gak ada passion tentang Tuhan, gak pernah excited mengenal Tuhan lebih dalam, gak pernah excited untuk baca Alkitab lebih lagi, gak pernah excited untuk mengenal pribadi yang sangat indah itu, bagaimana caranya saudara memasukkan Tuhan ke dalam hatimu? Kalau bahkan untuk interested dengan Tuhan aja, saudara tidak punya. Tapi yang kedua, setelah saudara punya passion, itulah pintunya, repetition. Itulah pentingnya kenapa kita pergi ke gereja setiap minggu. Itulah pentingnya kenapa bukan hanya gereja saja, kita pergi ke CG setiap minggu. Bahas Tuhan lagi di sana. Itulah kenapa dari situ masih pelayanan pula. Di tengah pelayanan bahas Tuhan lagi di sana. Karena saat itu saudara ada the power of repetition. Itu diulang terus, diulang terus, diulang terus, diulang terus. Sampai itu bukan hanya di otak kita, tapi bahkan masuk sampai ke dalam hati kita yang paling dalam. Kadang kita nggak tahu ya, oh khotbah ini dikhotbahin hari ini seperti misalnya. Saudara ngerasa aku kayaknya kok nggak dapat apa-apa ya. Hari ini Pastor Stefani khotbahnya nggak jelas, aku nggak dapat apa-apa. Tapi saudara belum tentu buat saudara hari ini. Simpan itu dalam hatimu. Someday itu jadi bekal saudara. Saat saudara ngadapin masalah. Tapi itu muncul, tiba-tiba muncul aja dari hatimu. Saat tiba-tiba saudara ngadapin masalah, dulu ya aku pernah kedengar khotbah dari Pastor Stefani. Dia bilang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan itu muncul dari hatimu. Itu muncul dari hidupmu. Repetition. Terus, 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 terus. Makanya satu hari ada orang bilang sama engkong saya, datang ke engkong saya. Pak, saya udah baca Alkitab bulak-balik dari Kejadian sampai Wahyu berkali-kali. Berarti saya sudah cukup ya Pak baca Alkitab. Engkong saya bilang, belum cukup. Baca terus. Sampai kapan Pak? Sampai Tuhan panggil pulang. Kenapa? Karena saat kita baca Alkitab, kita repeat terus. Itu kayak nyuci hidup kita. Itu kayak mencuci lagi hidup kita, ngebersihin lagi hidup kita. Dan percayalah firman Tuhan itu firman kehidupan. Pasti ada rema-rema baru lagi yang muncul lagi, yang kita dapat lagi. Saya udah baca Alkitab setiap hari dari kecil, saudara, setiap hari. Setiap kali baca Alkitab kalau benar-benar lagi fokus sih saudara. Karena kadang-kadang baca Alkitab juga kita nggak fokus, betul? Kejar setoran. Baca Alkitabnya kejar setoran. Yang penting harus sehari berapa pasal, ya udah kejar setoran aja sehari berapa pasal. Setelah selesai baca ditanyain, lagi habis baca apa? Enggak tahu, enggak inget sama sekali. Karena cuma kejar setoran doang. Tapi kalau kita fokus benar-benar baca Alkitab, bahkan ayat yang sudah berkali-kali, ratusan kali kita baca pun bisa punya rema yang berbeda dan bisa punya rema yang baru. Itulah yang namanya the power of repetition. Saat itu terus dalam hidup kita. Dicampurkan dengan passion, digabungkan dengan passion, digabungkan dengan repetition. Itu akan mendarah daging dan berakar sangat kuat dalam hidup kita. Itulah pentingnya untuk berakar, rooted deeply di dalam Tuhan. Saya berdoa hari ini, setiap kita gak cuma di dalam permukaan doang percaya sama Tuhan. Kata firman Tuhan, iblis juga percaya coy. Kata firman Tuhan, setan-setan juga percaya aku Tuhan. Tapi kita bukan hanya percaya saja, tapi rooted deeply dalam Tuhan. Sampai bahkan ke alam bawah sadar kita sekalipun. Sampai bahkan mungkin kita nggak lagi mikirin hal-hal yang otak kita lagi nggak berjalan dengan baik. Tapi hati kita akan di situ yang akan memimpin kita. Dan di situ kita tahu ada Tuhan yang pegang kendali segala sesuatunya. Jangan biarkan kita hanya kenal Tuhan di otak. Jangan biarkan kita kenal Tuhan hanya sampai dalam pikiran kita. Tapi sampai ke hati kita, bahkan sampai ke alam bawah sadar kita katanya. Bahkan sampai yang kita gak bisa kendalikan sekalipun. Tapi yang keluar adalah ucapan syukur, iman kepada Tuhan. Yang keluar adalah sebuah buah dari hubungan antara kita dengan Tuhan. Yang gak bisa ditukarkan dengan teori,
yang gak bisa ditukarkan dengan teologi. Berapa banyak orang bisa kuliah teologi, berapa banyak orang bisa belajar teologi dengan sangat luar biasa. Wah, secara otak profesor hebat, tapi belum tentu semuanya di hatinya sungguh-sungguh rooted deeply. Orang bisa ngajar pakai otak, orang bisa ngajar pakai pikiran, orang bisa ngajar pakai teori. Tapi saat itu bicara dari hati, itu butuh sesuatu yang dari hati ke hati. Yang mengubahkan bukan pikiran. Yang mengubahkan hidup seseorang adalah saat hati kita yang berbicara. Saat hati kita berbicara, as a man thinks in his heart, so is he. Apa yang kau masukkan ke dalam hatimu, apa yang kau biarkan menguasai hatimu, itulah hidupmu. Makanya firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Hati kita, ini tempat yang paling eksklusif. Ini tempat yang paling harus kita jaga. Jangan sampai kecolongan yang masuk adalah kemarahan. Jangan sampai kecolongan yang masuk adalah kekecewaan. Jangan sampai kecolongan yang masuk adalah kemarahan. Tapi biar hati kita isinya adalah Tuhan, ucapan syukur, dan semua yang tentang Tuhan. Saat badai datang, kita rooted deeply, kita aman dan kita tenang. Ada damai sejahtera Tuhan yang selamanya bersama dengan kita. Amin. Di saat badai bergelora,